perubahan dari segi gameplay Nevin. Kalau sama kayak tadi, Broken Walls makin bisa lebih cepat Yasuke di posisi level 15. Tarik ulur dari objektifnya ya, tapi impactnya ke arah drafting sih harusnya nggak terlalu besar ya buat Broken Wall sendiri. Draftnya akan sesuai dengan plan awal mereka, di mana Chuzin ini langsung menjadi first pick atau prioritas utama. Yang membedakan mungkin dari arah Geek-nya, masih mau Prayo Yip di awal. Wah, dan glue lagi ya. Oh tapi masih dengan pertanyaan yang sama nih, ini glue-nya apakah akan tetap di Marcel atau beda nih buat Baloy sekarang? Betul, karena tadi mereka otak-atik nih dari Iya. Geek. Ada Freya juga kan tadi soalnya, tapi Freya di ban. Ishinshin Khalid. Ya karena pertama kali Alec muncul juga kan dengan Khalidnya cukup mengejutkan ya, play agresif. Dia berani motong-motong. Dan ini yang mungkin ingin mereka tunjukkan lagi, di mana Khalid Chushin ini area sungainya udah pasti bakal lebih secure. Betul, kali Chuzin, Chuzin-nya tetap kita harus expect-nya flex ya, nggak bisa Ya nggak bisa langsung pastiin. buru-buru, nggak bisa buru-buru. Ya, karena Apalagi di era sekarang ya mungkin banyak bertanya-tanya, kenapa ya bang ya? Oh Ishinshin ditaruh di gold lane. kenapa Nyak? Karena emang early-nya bagus. Apalagi buat lawan Cloud kan, rata-rata dia bisa menangin match-up-nya. Tapi emang nggak boleh lama-lama karena powernya nanti bakal turun kalau dibandingkan dengan gold laner yang dia pakai Demon Hunter Sword, Golden Staff dan juga dengan ada Corrosion. Nah itu malah spike-nya nanti di mid game late game ya kalau typical gold lane kayak gitu. Cuman suaranya tetap masuk ke dalam pilihan dari Geek dan langsung tutup Valentina counter alami untuk seorang Sora. Ya buat jawaban juga ya. Ya biar sama-sama imbang juga. Tapi Sora Valentina sekarang mungkin masih udah banyak yang nggak terlalu fokus untuk di ini ya. Diambil counternya karena bisa kita bilang terbukti beberapa match belakangan Sora di counter tidak dengan Valentina. Ya, cuman mereka lebih aware sama power di Tifannya sih. Karena kan berarti Stormbind dari Soranya ini bisa dibalikin sama Valentinanya sendiri. Dan sekarang untuk pilihan banning dari Alter Ego, mereka punya beberapa opsi arah jungler mungkin yang bisa diprioritaskan. Karena Leomord ini jadi salah satu hero yang sering banget digunakan sama kedua belah tim ya sebenarnya. Ya Leomord ini kan emang salah satu hero yang kalau kita ngomongin soal Battle Retribution dia punya momentum dengan Retribution. Itu mirip-mirip sih kalau misalnya kita ngomongin soal Soul Saver Retribution juga. Kayak mempercepat dan mempermudah untuk mendapatkan objektif. Sementara next apakah bakal ada ban dari Cici? Karena kita udah sempat ngeliat nih Nino kalau lawan Sora suka banget pakai Cici. Atau jangan-jangan mereka akan melepaskan Cicinya dan mencoba untuk menjawab Cicinya dengan hero-nya Kenzie nanti. Oh. Banyak opsinya di sini. Banyak kemungkinan yang bisa dibuka sama Geek Fam. Oke, menarik sih ya. Ini untuk opsi-opsi yang terbukanya, tapi harus tutup dulu. Berarti sekarang pilihan dari Geek Fam akan menuju ke arah mana karena ternyata ada Povius. Yang tidak akan dibiarkan terbuka buat Povius. Early powernya sih lumayan dan buat team fight sampai ke belakang-belakang deh bisa gangguin. Alter Ego band satu lagi sih, Suyo. Tapi ternyata sudah menuju ke arah Harit. Karena Suyonya make it itu ngeri juga loh Profesor. Iya. Aku tahu sendiri juga bagaimana cara dia dengan pattern farm yang cepat. Battle Retribution juga. Cuma kalau misalkan emang bukan Suyo ya, possible Lancelot juga di sini sebenarnya. Kalau Harley gimana? Harley juga boleh. Harley lagi happening juga kan sekarang. Tapi mungkin last pick kali ya? Boleh, last pick atau sekarang juga nggak ada masalah. Karena mungkin balik lagi kan isu sini juga masih fleksibel dan langsung munculin aja Harley. Ini dia salah satu lulusan dari Magic Academy. Yang kita tahu sendiri juga dengan Genius One Lightning itu tipe burst-nya sangat luar biasa untuk Harley. Iya. Cuman ini sebenarnya masih bisa dijawab dari segi XP lane-nya atau ambil junglernya lebih ke arah defensif supaya Harley-nya nggak langsung nge-dive in ke arah Yusun-Shin jungler. Jadi Yusun-Shin-nya bisa digeser ke area gold lane. Tapi balik lagi sih dengan keputusan mereka prefer seperti apa. Karena mereka kan juga butuh mobilitas ya sebenarnya untuk ngejawab tipikal kayak Harley gini. Iya. Pasti. Apalagi kalau kita tahu sendiri kan Harley ini space escape-nya sekarang cuma 1 detik. Bahkan tiba-tiba space escape, topinya hilang, Iya. udah ada lagi. Bener. Kan sekarang dagang. Dagang topi dia, banyak banget topinya. Uranus dan Cloud, yap. Wait, oke Uranus XP berarti ya? EXP, iya. Buat match up ketemu sama Sora. Last Oke. pick dari Kenzie nih. Ini udah pasti butuh damage juga tambahannya kan biar nanti Granger. damage dari Harley-nya cukup. Granger boleh. Granger Dengan boleh. adanya efek Sky Pierce ini akan mempermudah juga dan di late game nanti bisa nge-penet juga untuk Uranus karena tipe burst. Experience the euphony of suffering.
Wow. Danger ya? Ranger. Ya, karena bisa following up Deadly Magic. Apalagi jaraknya kan. Oke, langsung saja ramaikan MPL Indonesia Season 17. Way on day. Ramai sekali Geek Fam Unity yang sudah bersatu pastinya untuk memberikan dukungan karena ini adalah game yang sangat penting bagi Geek Fam. Dan sekarang ngebawain satu hal yang cukup berbeda, ada Harley nih. Dimana untuk output damage-nya akan sangat besar. Yes. Udah pasti ya. Betul Karena sekali. akumulasi, jangan lupa damage-nya. Deadly Magic. Ya, dan ya Granger jadi penutup juga dengan efek dash ability yang membuat dia harusnya sih bisa lebih safe nantinya. Waduh, Harley ya. Cari cooldown sebanyak mungkin. Apalagi dengan item damage yang cukup. Genius One Lightning ini udah pasti bakal ngebuat siapapun yang terkena Deadly Magic harus mempertimbangkan lagi positioning dia. Oke, mari kita langsung menyaksikan di game yang kedua. Malam minggu bersama dengan MPL Indonesia. Mari, let's go to the lane of doubt. Oke, selamat datang dan sekarang kita bakal langsung melihat aja posisi dari kedua belah jungler yang mungkin nanti di area total pertama akan sedikit kesulitan harus mengandalkan cara roamernya dan pressure. Early game yang langsung terasa ke arah Geek Fam justru Alter Ego akan bermain dengan agresif lagi kah? Make it diganggu? Buset, sakit banget Mekits. Gak boleh sembarangan, gak boleh ditinggal lain. Karena bisa dibilang Mekits kali ini cuma punya space escape dan kalau dia harus pakai dengan retributionnya, di mana nanti purple-nya bisa diselamatkan, Profesor? Retribution dipaksa ya tentunya. Dan apakah akan ada invade? Let's see, karena kelihatan dari Alex juga sekarat, dia nggak punya flicker. Invite gak sih? 3 lawan 2. Ya, ini agak susah ya kayaknya buat sekarang karena ternyata defensif dari Baloyski pastinya lebih tebal dibandingkan dengan sebelumnya penggunaan Valir. Jadi untuk Yasuke harus lebih berhati-hati. Emang sih ada broken wall untuk secara map jadi ada banyak celah yang bisa dimainkan. Tapi karena defendernya juga cukup kuat, gak boleh sembarangan lagi ya Prof. Ya udah pasti ya, jadi buat sekarang kayaknya mereka lebih memberikan respect aja mainnya. Main yang safe dulu, coba buat kuasai lagi area sungainya. Di clear cepet emang tujuannya sama-sama mau rotasi. Kecuali mungkin buat Hijume ya, karena di sini Hijume masih berusaha untuk melakukan freeze terhadap minionnya. Biar Aboy semakin susah untuk mendapatkan level yang keempat. Sama mungkin di sini bagian Arfi dan juga Kenzie. Belum terlalu banyak action terutama untuk di gold lane. Karena udah tinggal laning-laning dulu aja nih. Iya, landing dulu dan sekarang area turtle juga udah mulai spawn yang memanggil langsung para player untuk mendekat. Masalahnya Marcel udah lumayan kehilangan banyak darah. Dan Baloyski juga udah mulai mencari target selanjutnya buat bisa di zone out. Sementara itu, Nino sudah berada di level 4, dia akan selalu lebih kuat lagi. Tapi Alex menang semua damage yang diberikan dan langsung tenggelam first blood. Dipaksa Marcel di depan sana. Flicker for defense tapi reward manipulation mau tidak mau menyelamatkan dari sosok seorang Marcel. Meskipun begitu mereka tetap harus kehilangan seorang Baloyski dan Blast Metro Marvey berhasil mendapatkan sosok Mekits, the power of retribution. Dari depan sana Nino mencoba untuk menggocek kiri kanan, untungnya belum ada Sky Piercer kah? Ini cukup berbahaya. The power of retribution dari Yasuke akan menjadi penentu dan Aboy sekeratul maut. Melepaskan Turtle menjadi sebuah kunci untuk menyelamatkan mereka dari 1 poin lebih banyak dibandingkan Alter Ego. teamfight besar-besaran ya sebenarnya karena pertukarannya jadinya banyak banget. 3 poin eliminasi tukarkan dengan 2 poin eliminasi dan Turtle yang akhirnya jatuh ke tangan Alter Ego. Ini keuntungan yang begitu besar Kak Prof buat Alter Ego? Ya udah pasti ya, dapetin kill, dapetin turtle juga, dan bahkan tadi pertukarannya ada Arvi, tapi Arvi-nya juga dapetin Mekits. Dia masih so-so lah untuk pertukaran dari kill-nya. Dan sementara tadi mungkin Ranger pas mengintip sedikit ya, karena emang Kenziski baru selesai dengan adanya Fury Hammer, tapi belum jadi nih untuk Expert Glove-nya. Jadi mungkin next itemnya baru nih, Sky Pierce, atau next fight-nya. Iya, dan sekarang di area mid-nya. Soalnya kita bisa bilang kan lumayan Profesor ya, cicilan. Dan dia baru langsung fokus ke arah Sky Piercer sekarang. Ya. Ya, area River juga bahaya, surprise. Happy birthday Kaczynski! Wish you all the best! Berhasil menemukan 1 poin kill tapi reward manipulation dan Yasuke tidak akan bisa keluar dari jangkauan reward manipulation. Sebuah deadly magic yang membuat dia harus termakan, tertelan, dan untungnya no natural objective. Wah, Kenzie tuker Yasuke, Prof. Udah pasti untung ya sebenarnya buat Geek Fam di sini karena mereka mendapatkan 1. Tapi ya lagi-lagi Kenzie-nya juga jadi diredam nih kekuatan early game-nya. Yang dimana nantinya ekspektasinya awalnya Geek Fam pengen Kenziski ada dengan Sky Pierce di next turtle. Tapi dengan adanya poin kill barusan,
otomatis mungkin harus diulur dulu nih waktunya untuk Kenzie hadir. Karena Iya. takutnya belum siap dengan adanya Sky Pierce. Nabungnya bakal lebih lama juga ya. Cuman dari Make juga terlihat sangat Baloy, aktif. Baloy, terlalu sakit Baloy. Dan bahkan dipaksa mengeluarkan flicker di depan sana untuk seorang Kenzinski. Problem utamanya adalah mereka kehilangan 2 flicker Kenzinski Baloyski di saat turtle yang kedua. Dan turtle ini sangat dibutuhkan Geek Farm supaya membuat Kenzinski yang tadi agak keredam seperti kata Profesor KB jadi lebih cepat atau di tempo yang normal. Iya, bener-bener all in loh dari Alter Ego demi bisa ngedapetin karena Kenzie karena mahal banget kalau misalnya turtle-nya kebuka kayak gini. Tapi masalahnya sekarang masih ada setup yang bisa dimainkan oleh Geek juga. Bahkan posisi dari Maekis yang terang-terangan di bagian depan. Oh Marcel mampu meredam dengan adanya keuntungan yang dimiliki. Tapi di sisi sebelah sana reward manipulasi bersama dengan adanya keluar dari Baloyski membuat Nino ter-take down. Dan ini dia satu turtle yang ngebuat Kenzinski oke dia masih di tempo yang cukup aman. Oh, ya. Tadi Yasuke-nya juga udah bonyok duluan ya, Prof. Dijaga banget untuk gak masuk ke area turtle. Ya zone out yang bagus sebenarnya dari Marcel. Tapi hati-hati Alek. Aduh, Baloyski bakal memaksa dan langsung saja instant kill dari seorang Maekis. Oh damage-nya tidak boleh. Benar-benar dianggap remeh. Jadi suaranya sudah jadi Profesor. Ya udah pasti ya, next juga dia udah punya dari Magic Wand. Akankah menuju ke Lightning? Udah pasti bakal lebih pedih nanti damage yang diberikan. Dan inilah alasan kenapa bahkan di rank game sekarang ya, first pick Harley itu benar-benar bisa muncul di rank manapun. Betul, gue ban. Gue nggak usah sampai ada di first pick kan. Ban aja. Fleksibel banget, damage-nya juga akumulasi kan. Dan emang lagi-lagi mainnya team play. Jadi sangat wajar sekali kalau misalkan Deadly Magic pasti ada yang tumbang. Deadly Magic depannya pasti hilang. Iya, dan di sini targetnya juga cukup banyak. Tapi lihat tuh. Oh hidup, hijaunya hidup. masih aman ya, masih aman. Karena kalau misalnya tumbang bakal cukup berbahaya, apalagi mereka memaksa. Arfi untungnya jauh dari sisi kotak reward manipulation. Di belakang sana bakal coba dikocek, tapi lihat Marcel Arfi. Dia meja tapi damage yang diberikan berhasil menukar 1 untuk 1. Marcel di depan mata. Baloyski masih mau lebih menuju ke arah seorang Alek. Tidak ada lagi flicker untuk menyelamatkan dirinya. The best thing yang bisa dilakukan oleh seorang Arfi adalah setidaknya ada satu yang ku bawa ke liang lahat. Iya, Alter Ego juga nggak mau terlalu memaksa. Mereka memutuskan untuk pulang aja dan mengikhlaskan berarti satu outer turret di area bottom lane. Dan sekarang kondisinya udah mulai berbalik. Kita ngelihat kendali yang lebih penuh ke arah Geek nggak sih, Bro? Betul. Udah pasti ya, apalagi dengan adanya Sky Pierce ini harus dimanfaatkan untuk Kenzie. Di secepat mungkin kalau bisa pecahkan stack Sky Pierce-nya. Apalagi kan kombonya banyak nih, ada Deadly Magic, Dead Sonata, Rhapsody juga bisa masuk damage-nya. Nino udah pasti bakal jadi korban pertama nanti untuk lini depan. Ya, setuju banget. Karena terkadang posisi kali ini lihat one by one situation. Marcel dengan Arfi damage-nya terlalu besar. Dan PMI-nya tidak dipencet kembali. Sedangkan Santel di tangan para pasukan dari tim Kickbomb mendapatkan keuntungan dengan sangat mahal. Para pasukan dari tim Kickbomb mereka tidak akan melepaskan Alter Ego. Sky Mister-nya aktif. Membuat Kenzinski kali ini bisa mendapatkan Nino. Lihat damage yang diterima. Terlalu perih. Satu dia Sonata. Hampir saja bisa menenggelamkan Nino. Tapi Deadly Magic terhadap Hijume dengan damage burst tidak bisa dibendung. Wow, outer turret dari mid lane sudah berhasil ditumbangkan juga. Memperluas lagi nih opsi untuk Maekis mau memberikan surprise dari area mana, dari bush yang mana juga. Malahan ngebuat posisi dari Yasuke nggak seenak di game yang pertama. Dia udah mulai tertekan juga, tapi Nino pasti memberikan gangguan juga. Di area river ini mau dijawab lagi kali Yasuke? Oke. Diajak perang lagi. Diajak perang lagi. Oh ini berbahaya banget. Karena ini nggak cukup baik ketika melihat sosok dari Arfi yang kehilangan banyak momentum dan kekurangan gold untuk bisa team fight. Dan ini dia, MPL di Extremers ada Dreams tentunya di sana Nevin. Wih, halo Dream. Halo Dreams. Ini memantau siapa nih berarti Dream? Lagi memantau Alek. Wah, Alek atau Baloy? Alek atau Baloy ini? Makanya. Sebagai ex-roamer ya. Iya, apalagi dia lagi sering party sama Brans nih ya kan. Ya ya, tapi sekarang memang kalau kita ngelihat dengan apa yang terjadi, diambil lagi satu persatu area monster jungle. Bener-bener langsung dimakan pelan-pelan ya. Keuntungannya bener-bener sulit banget untuk Alter Ego dan baru sadar kayaknya. Baru Dreams, Langsung senyum, baru baru senyum senyum. dia. Harus senyum ya, halo. Oi. Wih, buset. Diketok tuh Biala tuh. Ding, 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 ding. Aku punya ini, aku punya ini. Mirip Piala Juara Dunia ya? Mirip. Hah? Mirip. Emang bang? Oh emang, sorry. Mirip aja tadi. Wow, dan ini lagi mencari juga ya
juara di game yang kedua. Karena kayaknya lumayan alot dari kedua belah sisi. Alter Ego pun sekarang udah mulai berani untuk mencoba mencari pertukaran. Let's say di area Lordnya juga, ini bakal dikontes gak sih Prof? Waduh, kalau di kontes agak berat ya, karena perbedaan gold dan lihat RV-nya hilang 60% HP-nya. Dia harus mundur terlebih dahulu kayaknya buat Alter Ego. Nino sendirian di area terdepan. Masih coba buat dibadanin. Tapi Nino berhasil ditunggangi. Sedangkan Nino di sana flicker for defensive mode tidak mau dikeluarkan. Dan mereka tidak memiliki jawaban atas menanggulangi di mana Mekis berada. Ya. Jujur, Mekis ini terlalu maksimal banget permainan Harley-nya. Dan Hijume mendapatkan informasi, no ulti untuk Harley. No deadly magic, tapi ini bukan tentang Mekis. Ada Kenzie juga di sana, Nevin. Ya, ada Kenzie yang cukup berbahaya yang lagi lapar-lapernya nih untuk mencari stack Sky Pierce dia supaya nanti bisa snowball juga. Ini tarik ulur yang lumayan lama juga sih dari Gig karena kayaknya mereka tuh nggak mau cuma sekedar Lord doang, tapi mereka pengen dapetin poin eliminasi tambahan juga untuk memperkaya dari setiap playernya. Dapat guys. Via poker trick ya. Tadi yang sempat dibawakan juga. Dan kena lagi ya Hijume-nya. Untung ada bulir-bulir hijau dari Purple Buff. Kalau nggak Hijume bisa tenggelam itu damage-nya sangat bersekali. Tapi dipaksa pulang sih, sebenarnya sama aja keunggulan kuantitas sekarang akan dipegang lagi sama teman-teman dari Gig. Jadi ini bisa lumayan dicepetin ya buat area Lordnya atau emang mereka pengen cari poin lagi. Lihat Arfi! Blessing dua dari Arfi! Dua orang sekarang tapi sayang tidak ada eksekutor di depan sana. Real world manipulation tidak bisa masuk lebih dalam lagi dan terperangkap tidak ada Nino. Sedangkan Yasuke damage-nya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Maloyski. Tapi informasi yang didapatkan adalah dua flicker yang sangat mahal. Dikeluarkan antara sosok Arfi dan juga Apoy. Oh, tapi Arfi-nya tumbang sih, ini cukup disayangkan sebenarnya. Karena inisiasi awalnya justru datang dari Arfi ya, bukan dari Alex. Oh, tapi balik lagi ada damage yang diberikan, poker trick, deadly magic, semuanya ada. Dan emang cooldown yang singkat adalah senjata utama dari Harley Jungle. Makanya nggak heran ini hero lagi populer banget di area jungle. Bahkan di MPL Philippines juga lagi laris-larisnya juga untuk Harley di ban. Tutup karena emang superior banget dengan modal dari Magic Boots. Purple Buff, Lightning Truncheon. Ini cooldownnya udah sangat-sangat singkat sekali dan dia bisa mainin space escape jadi susah banget untuk ditangkap. Ya dan jujur gue sebel banget sama Harley. Sulit banget untuk ditangkap. Tapi burst damage-nya itu agak cukup nggak ngotak. Karena bener-bener dia bisa sering banget untuk menggunakan Deadly Magic. Dan di sini menuju ke arah Hijume menjadi target utama dari Maloyski. Tidak bisa dibendung kembali. Siapapun yang mau mengcover dan Arfi hampir saja meledak. Nyawanya sudah diubun-ubun. Deadly Magic bahkan ke seorang Nino sekalipun yang nggak semua kena masuk. Seperempat Nino hilang, Nevin. Iya, dan ini Lordnya nggak akan segera masuk dari area mid lane ya. Langsung menabrak juga, langsung ada follow up. Tapi Alex emang mencoba untuk mencari angle dari bagian belakang yang dijaga penuh oleh seorang Mekis. Bahkan Alex sangat terancam nih untuk nyawanya karena akan dipotong jalan pulangnya. Dan lihat di mana Mekis masih mau lebih. Alex pun harus termakan instant kill. Untungnya tidak di tangan dari Kenzinski. Bayangkan itu Kenzinski yang dapat makin melampung. Para pemain dari tim Kickfam. Mereka tidak tinggal diam. 7.000 gold difference. Bakal coba dipaksa menuju ke best turret ke bottom lane. Arfi tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Damage tidak bisa dibendung. Bahkan Mekis menahan sekali dari Magic-nya. Fokus ke arah pertama. Arfi meledak. Dan torrent moment berasal dari Yasuke tidak bisa terlalu lama karena lihat apa yang diberikan damage oleh seorang Nino. Tidak bisa ditanggul lagi kembali menuju ke arah wipeout. Yasuke bersama dengan Alex, 2 versus everybody. Mencoba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu dan Yasuke ter-take down. Ini bencana! Triple kill dan game yang ketiga. Kickbomb membalikan keadaan dengan kekasaran gameplay yang telah dilakukan oleh Alter Ego. Dihantam, dibalaskan untuk di game yang kedua. Wow, bahkan sama-sama game cepat yang bisa diselesaikan oleh Gigfam. Mereka menunjukkan betapa agresifnya mereka juga. Diberikan hero damage